Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya Coki Fernandes Sirait dengan NIM 12S44012 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah soal Java. Jadi langsung saja yang pertama, yaitu penggunaan enum pada soal berikut. Jadi enum itu sendiri yaitu sebuah variabel yang dimana dia bersifat konstanta, tapi nilainya tetap. Jadi kalau kita misal apa namanya, kalau kita punya banyak atribut atau banyak variabel dan kita mau tipe datanya sama, kita gunakan enum. Jadi di sini ada enum status, di mana di sini ada namanya yaitu atributnya pending, proses selesai. Kemudian di sini ada mainnya, di mana seperti biasa public class soal namanya filenya, kemudian public static string.args untuk nanti waktu compile. Kemudian di sini kita membuat apa namanya, variabel s bertipe data status yang kita bikin tadi di ini. Kita buat lagi di sini. Kita assign, kemudian dengan kita pilih proseskah, selesai atau pending. Nah, karena di sini saya membuat proses, maka nanti dia pastinya si s ini akan berisi proses. Jadi nanti dia akan mengumpulkan status pesan sama dengan proses. Diberikan saya. Nah, proses. Nah, kemudian kita lanjut ke soal kedua. Jadi soal kedua ini sendiri dia menerapkan nested class, di mana nested class itu berarti ada kelas lagi di dalam kelas. Nah, jadi di sini kita udah punya kelas bank, di mana ada kelas bank dengan nested class yang bertipe data static. Nah, kalau kita mau menggunakan tipe data static, maka tipe kelas static, maka kita menggunakan static class baru nama kelasnya. Nah, kemudian di sini ada atribut yaitu nama dan saldo dengan tipe data string dan integer. Kemudian di sini ada konstruktor, di mana ini untuk menginisiasi dari yang nama dan saldo ini agar bisa digunakan nanti di fungsi kelas utamanya, seperti pada kode-kode yang sebelumnya. Kemudian di sini ada method untuk menampilkan di mana nanti nama, kemudian titik dua, terus saldonya berapa. Dan kita lanjut ke kelas utamanya untuk programnya. Jadi seperti saya bilang tadi, dia sudah setelah dibikin diinisiasi ulang konstruktornya ini, kemudian kita buat menjadi objek baru yaitu bank, di mana dia menggunakan kelas account dengan nama A, sama diinisiasikan dibuat objek baru yaitu bank account dengan nilainya yaitu namanya Coki dan saldonya 500.000. Jadi nanti dia akan menampilkan metode tampil yaitu nama titik dua saldo. Nah, nama titik dua saldo. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Jadi soal ketiga ini sendiri dia itu tentang generic class. Jadi generic class ini itu sendiri inilah kelas yang bisa menampung tipe data apapun. Jadi misalnya kita bingung nih sebenarnya ini mau pakai tipe data apa. Jadi kita bisa menggunakan generic class karena kita bisa membuat tipe datanya sesuai dengan yang kita inginkan pada fungsi utama. Jadi kalau kita pengen apa namanya integer, ya kita nanti udah punya generic classnya di main fungsi utamanya, nanti kita tinggal buat uh, ada nanti dia integer, kalau terus string. Kita lihat pada kode berikut. Nah, jadi di sini namanya ada class box dengan type t. Jadi tipe datanya belum ada, mana tipe datanya nanti bersifat fleksibel di sini. Kemudian di sini ada method untuk menyimpan data, di mana void set t data, di mana disk data disimpan ke data. Nah, kemudian di sini ada method untuk mengambil data yang sudah kita simpan dengan menggunakan method get. Nah, kemudian di sini fungsi utamanya, kelas utamanya. Jadi di sini inilah maksud saya membuat objek baru dengan tipe data yang kita inginkan, karena dia inilah keunggulan dari generic class, kemana kita bisa membuat tipe data yang kita inginkan dalam fungsi utama. Jadi di sini box tipe datanya yaitu di sini string. Jika kita ingin integer maka kita buat integer aja. Kemudian dengan namanya b membuat menjadi objek baru. Bukan di sini kita masukkan data ke string. Jadi kalau misalnya kita membuat ini nanti integer juga bisa. Jadi nanti kita hanya perlu uh, menyelesaikan aja. Jadi di sini namanya hello, nanti dia akan menampilkan hello. Hello.
Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini. Nah, untuk soal ini sendiri itu saya membuatnya mengimplementasikan record. Jadi untuk soal 1 sampai soal 9 itu adalah materi yang berbeda-beda dari dasarnya agar lebih dalam pengalaman. Kemudian nanti di minggu depan saya akan meningkatkannya dan bisa saja mungkin di minggu depan nanti saya akan membuat database menggunakan CBDC. Tapi untuk sekarang saya ingin memperdalam pengalaman saya tentang materi-materi sebelumnya. Nah, di sini record ya. Nah, record ini itu sendiri untuk menyimpan data secara otomatis. Jadi biasanya kan kita membuat konstruktor nih. Kita membuat konstruktor, kita membuat getternya, kayak mengambil datanya, kemudian kita membuat apa namanya equals atau yang lainnya gitu. Itu kan panjang tuh, misalnya kayak ini konstruktor ini gitu. Nah, di si record ini dia sederhana, jadi menjadi lebih sederhana. Jadi dia mengisikannya itu dia itu menggunakan record, terus nama eh, apanya, yang student, kemudian pasnya, kemudian di sini dengan parameternya nama dan nilai. Jadi si record ini udah punya nama dan nilai dan dia udah punya konstruktornya sendiri dan metodenya sendiri. Jadi kita tinggal menggunakannya aja di fungsi di apa kelas utama. Nah, kita buat dulu objek baru dengan nilainya yaitu coki minus sekian. Nah, kemudian metodenya udah ada. Jadi getternya udah ada, metodenya udah ada, konstruktornya tadi udah ada juga. Nah, kita tinggal di print aja. Jadi record ini mempermudah kita atau menyederhanakan kode kita. Jadi kan kita bisa lihat di sini tadi itu untuk bagian konstruktor bisa sekolah lagi dan record ini lah solusi mudahnya. Jadi kita regankan maka dia akan mengeluarkan nama dan juga nilainya. Dan lanjut ke soal kelima. Nah, soal kelima ini sendiri ini untuk pengimplementasian local class. Jadi local class itu sendiri kelas yang dibuat di dalam metode. Jadi local class ini biasanya kita gunakan ketika kita apa namanya kita membuat mau sebuah metode, mau metode baru di dalam kelas yang kita inginkan, ya kita tinggal buat aja gitu. Jadi ini lebih fleksibel lah. Gitu. Tapi hanya bisa dibuat di dalam kelas itu sendiri karena dia bersifat lokal. Jadi di sini untuk penggunaannya itu kita membuat kelas lokal yang hanya berlaku di dalam metode-metode. Sini saya membuat komentar agar mudah juga. Jadi di sini ada metodenya itu menampilkan uh, ini lokal kelas. Jadi hanya bisa ini dan jika kita ingin menggunakan kelas ini atau menggunakan metode ini dalam kelas ini, kita harus membuatnya menjadi objek baru. Itu lokal element yang kita menggunakan metode yang akan menampilkan ini lokal kelas. Jadi ini kita membuat sebuah metode di dalam lokal kelas. Kemudian kalau kita ingin menggunakan kelas apa metode yang ada di dalam lokal kelas ini, maka kita harus karena kelas ini adalah kelas karena lokal kelas ini adalah kelas yang dibuat di dalam metode. Jadi nanti jika kita ingin menggunakannya kita membuat menjadi objek baru lagi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk ini sendiri itu adalah kebalikan dari local class. Ini namanya animos class ya. Nah, ini kelasnya tanpa nama. Jadi kita tinggal bikin aja gitu. Jadi pertama-tama kita buat dulu interface aksi. Di sini saya menggunakan interface juga. Dimana seperti yang sebelumnya itu kita ada belajar interface. Interface itu kayak tampilan dari luarnya gitu. Jadi kita bisa menggunakan interface itu kita akan menggunakan metodenya gitu. Jadi sini ada metodenya itu metode jalan, tapi nggak ada isinya nanti. Jadi dia kayak sekedar apa namanya box kosong, tapi bisa kita isi gitu. Dan di sini ada kelas utama, di mana kita inisiasi membuat jadi objek baru yaitu aksi A sama dengan aksi. Jadi di sini ada implementasi metode langsung di sini yaitu jalan. Jadi ini tadi yang udah tadi itu jalan metodenya tadi. Inilah kita sistem out dan berjalan gitu. Jadi di mana animus kelasnya? Jadi animus kelasnya itu ya aksi A gitu. Jadi kita itu nggak kita lihat gitu nggak ada namanya kelas tanpa nama. Jadi langsung aja kita gunakan. Itulah. Jadi nanti outputnya itu berjalan. Nah, soal yang ketujuh. Untuk soal yang ketujuh ini sendiri, ini Enum juga, tapi ini dia menggunakan apa namanya dalam sheet case.
Jadi enum itu bisa digunakan pada banyak kondisi switch case, mau dia apa namanya, mau dia perulangan dan mungkin kondisi itu bisa digunakan juga. Tapi dengan apa namanya, dengan ketentuan tadi juga, yaitu nilainya tetap dan tipe datanya sama. Jadi di sini ada low, enum level low, medium, high. Dan kita buat ini kayak seperti di yang tadi, soal satu tadi itu kita buat variabel baru atau kita assign di sini. Kemudian ya, level satu itu adalah level high. Maka kalau kita tekan level baik di sini ada switch, cuman jika dia satu, karena di sini level high, maka dia akan melangkah high itu akan memprint tinggi. Tapi kalau kita membuat case-nya ada banyak, misalnya ini switch case satu, maka satu itu case-nya itu yaitu low gitu. Atau di sini kita bikin low, maka dia akan bikin low. Gitu. Jadi ini akan menampilkan high yaitu tinggi. Gitu. Dan di sini lanjut ke soal selanjutnya yaitu generic method, sama seperti soal sebelumnya juga generic itu. Jadi ini supaya kita bisa menampilkan tipe data yang kita inginkan. Tapi di sini itu kita langsung buat aja di mainnya gitu. Kalau tadi kan di ini di apa namanya, di sini kita itu di luar main, tapi di sekarang di sini adalah kita langsung di dalam kelas mainnya. Jadi di sini ada public class namanya. Kemudian di sini ada static type void, tampil data t data. Ini sama seperti tadi. Jadi dia akan mendinamik dengan tipe data itu yang kita belum tahu itu tipe data apa, itu string atau yang lain. Kemudian di sini ada sistem outprint ln data. Jadi akan menampilkan data yang kita masukkan ke data ini. Kemudian di sini public statement, inilah data yang kita masukkan dan juga ini. Jadi kita tinggal, jadi si apa generic ini ya bisa kita gunakan untuk semua tipe data. Jadi ini ada string, ada juga di sini integer seperti yang saya bilang di sebelumnya di awal tadi. Jadi dia akan menampilkan hello dan juga 1 2 3. Jadi generic method ini generic kelas ini ya bisa dibilang sangat fleksibel dan sangat cocok untuk digunakan dalam pemrograman Java. Kemudian di sini ada soal ke-9. Nah, kalau soal yang 9 ini adalah inner class. Tadi kan udah ada static class tuh. Sekarang ini yang inner class. Jadi atau yang non static class. Jadi ada dua tipe static class, yaitu yang pertama static class dan ini ada yang inner class. Kalau kelas yang inner ini dia itu caranya seperti ini. Jadi ini ada kelas outer, kelas luar dengan mempunyai apa atribut nama dan tipe data string dan isinya nilainya itu yaitu outer. Kemudian ada inner class atau dalam kelas inner itu dengan mempunyai metode tampil di mana dia ini bisa mengakses atribut dari si outer itu. Itulah untuk si inner class. Jadi si inner class ini dia itu bisa mengakses atribut yang dari luar si inner ini. Ya, caranya seperti ini yaitu akses ke nama gitu ya ini. Nah, untuk implementasinya di public atau di main utama, dia diinisiasi ulang, membuat objek ulang. Nah, itu kita buat objek baru root outer menjadi namanya O, kemudian juga inner dengan nama I. Tapi di sini ada yang beda yaitu outer inner. Jadi dia digabung agar bisa apa namanya? Yang karena dia membutuhkan outer kan. Jadi dia harus diinisiasi bersama dengan outer. Kemudian kita gunakanlah apa namanya? Si metode dari si inner ini yaitu dengan I titik tampil. Jadi kalau misalnya kita membuat ini ada tiga kelas nih yang menggunakan si inner, ya kita buat aja kayak misalnya router, outer, inner gitu. Jadi tapi dengan nama objeknya itu tetap ada objek untuk si innernya. Gitu. Jadi ini akan menampilkan yaitu akses titik dua outer. Nah itu dia akses titik dua outer. Kita ke soal yang terakhir. Di soal yang terakhir ini adalah ini kombinasi dari semuanya ya, dari enum, record, interface. Jadi di sini di sini ada enum role user. Jadi ini untuk role di mana sih ini itu yaitu admin user. Jadi untuk penggunaan enum sendiri saya belum notice juga. Jadi apa enum ini sendiri dia menggunakan huruf kapital semua. Jadi kayak admin user atau tadi pending proses selesai atau tadi ada lagi ini low medium high menggunakan kapital semua. Karena itu adalah ketentuannya. Ini sini ada record, tadi record yang dari
konstruktornya, metodenya, dan lain segala ini. Jadi ini udah ada metode getternya, udah ada metode tampil juga yang lainnya. Cuman sini ada interface, interface dari kayak kotak kosong, tapi tinggal udah gunakan aja gitu. Jadi di sini udah ada metodenya yaitu run, lari. Kemudian di sini lah public kelasnya yang utamanya. Dan di sini kita seperti yang tadi di awal juga bisa di tadi itu kita buat jadi objek baru. Nah, di sini langsung kita isi apa namanya nilainya. Yaitu di sini kita langsung isi nama dan role titik admin. Jadi kita bisa langsung menggunakan apa namanya enumnya role titik admin jika kita ingin menggunakan role-nya. Jadi kalau kita membuat role-nya user juga boleh. Ya kita tinggal ubah aja sesuai dengan nama yang ada di enum. Dan di sini ada aksi A, dimana kita ini apa namanya kita buat juga baru juga aksinya. Dimana ini adalah anonymous class yang tadi seperti saya bilang di anonymous class yang di anonymous class tadi. Ini aksi A. Kemudian di sini hanya aksi, kemudian di sini implementasi metodenya tadi. Ini untuk dari interface aksi tadi. Dan kita tinggal seperti cara mengoutput pada biasanya ya kita sistem println kemudian user ini parameternya yaitu u titik nama berarti u titik nama berarti u ini titik nama identity joki kemudian role-nya yaitu role admin gitu. Jadi di sini terus kemudian di sini menggunakan metode run maka dia akan jalankan ini maka dia outputnya adalah oh iya ada error di run ini. Jadi nanti itu adalah joki dan jadi jadi untuk tugas ini kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu ini ada enum, ada generic class, ada nested class yang nested class ini sendiri ada static dan inner, kemudian ada juga interface dan juga record. Untuk penggunaannya sendiri ya di sini. Jadi menurut saya tugas kali ini cukup mudah karena memang sudah dipelajari pada kelas pada saat kelas sehingga pengalaman saya sudah lumayan dan apa namanya uh, saya akan meningkatkannya lagi dan seperti saya bilang tadi di video di perempat video tadi saya sudah sedikit mungkin untuk pengimplementasian apa namanya materi GPDC dan ARM itu mungkin saya akan membuat menjadi project. Jadi saya akan menggunakan nanti di video selanjutnya akan saya paparkan bagaimana cara penggunaan apa menghubungkan database misalnya Postgre atau MySQL ke Discord itu dengan pemrograman Java. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Baik, jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.